Lim Xingti adalah pendiri dan perintis PT Hem Sampurna Tbk. Lahir di Fujian, Cina pada tahun 1893. Di sini saya akan membahas sejarah berdirinya PT Hem Sampurna. Pada tahun 1898 bersama ayah Lim Tio dan kakak perempuannya, Xingti yang dikala itu baru berusia 5 tahun, meninggalkan kampung halamannya di Provinsi Fujian di daratan China bagian selatan menuju Surabaya, Indonesia. Untuk mencari pengharapan baru, tentu saja dalam benaknya ia belum pernah membayangkan 30 tahun ke depan dia akan melahirkan perusahaan rokok berkelas dunia. Akhirnya Xingti, ayah dan kakaknya mulai menetap di Surabaya. Tetapi tidak berselang lama sesampainya di Surabaya, ia harus dipisahkan dengan kakak perempuannya karena kehidupan keluarganya yang sangat minim. Sehingga ayahnya harus rela anak perempuannya diadopsi sebuah keluarga di Singapura. Lantas 6 bulan setelah kedatangannya di Surabaya, ayahnya meninggal dunia karena penyakit malaria. Itu yang membuatnya harus mandiri sejak usia 5 tahun di negeri yang asing. Menjalani hidup sebatang kara, Xingti kecil akhirnya diangkat anak oleh seorang keluarga imigran Cina di Bojonegoro. Di Bojonegoro, Lai Xingti banyak diajarkan ilmu perniagaan hingga membuatnya mandiri sejak usia dini. Di kota kecil itu, Lim tanpa pendidikan formal mulai untuk belajar meracik tembakau yang memang banyak ditanam di sana. Hasil racikannya ia jual secara asongan di kereta api yang datang dari Surabaya. Hingga umur 11 tahun Xingti diasuh di keluarga tersebut. Setelah itu, dia hidup mandiri untuk menyambung kebutuhan hidupnya dengan menjajakan makanan kecil di dalam gerbong kereta jurusan Surabaya-Jakarta dengan cara melompat masuk pada malam buta. Kegigihannya dapat dibuktikan ketika Xingti pemuda pernah berjualan makanan kecil selama 18 bulan penuh. Pada tahun 1912, Lim berjualan arang dengan sepeda tua yang berhasil dibeli dari hasil selama menjual makanan kecil dalam gerbong kereta. Berjualan arang itulah yang mempertemukan dirinya dengan gadis Hokkien bernama Sim Chiang Nio, yang kemudian di tahun yang sama menjadi pendamping hidupnya. Tidak lama setelah menikah, Xingti mendapatkan pekerjaan sebagai peracik dan pelinting rokok di sebuah pabrik rokok di Lamongan. Dari situ Xingti memperlihatkan kemampuan alaminya dalam meracik dan melinting rokok. Namun tidak lama kemudian, Xingti berhenti dari pekerjaannya itu, karena sesungguhnya pasangan yang baru saja menikah ini mempunyai mimpi besar menjadi sukses dengan berwira swasta. Impian itu dirajutnya dengan usaha kecil-kecilan dengan membuka warung pinggir jalan di kota Surabaya. Warung di Jalan Cantian pojok di Surabaya lama yang disewa dengan tabungan hasil kerja Xingti di pabrik rokok di Lamongan, dipakainya untuk berjualan makanan dan tembakau. Sementara itu, sambil membuka warung, Xingti tetap meneruskan keahliannya dalam meracik tembakau dan dijualnya dengan kembali mengayuh sepeda keliling kota. Ternyata gayung bersambut, racikan tembakaunya begitu banyak disukai oleh masyarakat maupun pejabat saat itu. Setelah ekonomi keluarganya mulai stabil, Xingti membeli rumah di Jl. Naglik, Surabaya untuk kemudian dijadikan home industri rokok kretek yang berbadan hukum dan diberi nama Handel Maastepait Hem Lim Xingti yang kelak berubah nama menjadi Handel Maastepait Hem Sampurna. Setelah kemerdekaan Indonesia, perusahaan ini kembali dirubah menjadi Hanjaya Mandala Hem Sampurna. Perusahaan kecil ini hanya mempekerjakan beberapa karyawan saja pada awalnya. Sangat sedikit dan sulit menemukan catatan sejarah pada periode ini, namun yang jelas usaha Xingti semakin maju dan menemukan pasarnya.
Sejak awal Singti telah memimpikan dapat mempunyai rumah tinggal di dalam lingkungan pabrik. Ini supaya dia dapat dengan seksama mensupervisi semua aspek operasional pabrik, dan juga yang tak kalah mendasar adalah supaya anaknya bisa belajar langsung kegiatan usaha. Alasan lain yang tak kalah hebatnya adalah Lim berusaha untuk mendekatkan diri dengan para manajernya. Dengan adanya rumah tinggal di lingkungan pabrik, dia mampu mengajak para manajernya untuk makan siang bersama-sama, dan hal ini menjadi sebuah tradisi perusahaan. Singti berkesempatan memamerkan keahliannya sebagai peracik tembakau yang sangat andal dengan memproduksi rokok dengan berbagai macam merek dagang seperti Jisam Sue 234, 123, 720, 678, Welcome, Summer Place, Dapoyan, dan Jangan Lawan yang ditujukan bagi berbagai segmen pasar. Produk serta racikan unggulannya adalah Jisam Sue 234 yang membidik segmen pasar premium yang mana cita rasa, logo, dan kemasannya dipertahankan hingga sekarang. Kesempatan besar yang kelak akan mengubah nasib keluarga dan usaha rokok kreteknya datang menghampirinya di awal tahun 1916 ketika Lim Singti ditawari memborong berbagai macam jenis tembakau dari perusahaan rokok yang bangkrut dengan harga murah. Dengan syarat pembelian tersebut harus dilunasi kurang dari 24 jam. Ia beruntung sekali. Kesempatan tidak lepas dari genggamannya karena secara diam-diam istrinya telah menabung uang pada salah satu tiang bambu di warungnya, dan ternyata tabungan tersebut lebih dari cukup untuk melunasi pembelian. Sejak itu Singti dan Chiang Nio, istrinya, mencurahkan seluruh tenaganya untuk mengembangkan bisnis tembakau. Usahanya mengalami kemajuan yang cukup pesat ketika jalan raya di depan rumahnya yang dijadikan tempat usaha diperlebar. Jalanan menjadi ramai dan pelanggan pun meningkat. Sayang, gubuk tempat tinggalnya habis dilalap api. Pasangan ini pun kembali jatuh bangun bekerja keras membangun usahanya. Di sini, suami istri yang dikaruniai 2 orang putra dan 3 orang putri ini tetap melayani pesanan rokok dengan aneka cita rasa menggunakan alat rinting sederhana. Dalam membesarkan usahanya, Singti walaupun tidak mengecap pendidikan formal yang tinggi, dia memegang teguh falsafah 3 tangan. Baginya ini adalah merupakan falsafah dasar untuk menuju kesuksesan antara 3 pihak, yaitu perusahaan, pedagang, dan konsumen. Dengan bekerja bersama-sama secara win-win-win, dia yakin akan dicapai kepuasan dan keberuntungan bersama. Lim Singti lantas sekali lagi mencapai kesuksesan besar di tahun 1932. Singti berhasil membeli 1 kompleks gedung panti asuhan dan gedung bioskop milik pemerintah kolonial Belanda. Tempat tersebut lantas dialihfungsikan menjadi pabrik khusus pembuatan rokok kretek merek Jisam Sue. Dan sampai saat ini tempat tersebut masih berdiri dan dijadikan sebuah museum untuk mengenang Lim Singti oleh pihak PT Hang Sampurna, yang dikenal dengan nama House F Sampurna. Pada tahun 1942 lebih dari 1.300 orang karyawan bekerja dalam 2 shift untuk memproduksi rokok lebih dari 3 juta batang per minggunya. Industrinya makin besar dan pasar DJI Samsui semakin kokoh, khususnya di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Namun, di tahun yang sama Perang Dunia Kedua sedang berkecamuk di Asia Pasifik, sejarah mencatat di pertengahan tahun 1942, Jepang mendarat di Surabaya. Menurut berbagai sumber, kurang dari 6 jam setelah kedatangan Jepang, Singti ditangkap dan dibawa ke Jawa Barat untuk menjalani kerja paksa. Sementara keluarganya selamat dalam persembunyian. Tak diketahui kemana larinya harta milik keluarga dan perusahaan. Perusahaan rokok Hem Sampurna diambil alih oleh imperialis Jepang dan dijadikan tempat produksi rokok Jepang merek Fuji. Sekali lagi, Singti menata kembali usahanya dengan mendirikan Hanjaya Mandala Sampurna dan kembali melepas racikan masterpiece-nya. Sepeninggal Singti di usia 63 pada tahun 1956, tampuk pimpinan Hang Sampurna beralih kepada 2 orang putrinya, Sian dan Wi, serta menantunya. Kesulitan besar pun menimpa dan ancaman bangkrut pun di depan mata. Karena di akhir tahun 1950 banyak investor asing datang
dan membangun industri rokok putih berteknologi linting mesin. Tentunya hal ini adalah pukulan telak bagi industri rokok tradisional, tak terkecuali bagi Hang Sampurna yang masih menggunakan alat linting sederhana untuk memproduksi rokok. Sementara itu, dua orang putra Singti, Lim Swee Ehwa dan Lim Swee Eling, yang pada awalnya diharapkan sebagai penerus tidak tertarik meneruskan usaha Hang Sampurna. Si sulung, Swee Ehwa membuka usaha perkebunan tembakau, sedangkan sang adik, Swee Ling membuka pabrik rokok bermerek Panamas di Denpasar. Lim Swee Ehwa akhirnya meminta adiknya untuk mengambil alih Hang Sampurna. Gayung bersambut, Swee Ling menyanggupi, bahkan memindahkan pabrik Panamas ke Malang, tak jauh dari Hang Sampurna berada. Swee Ling, yang dikenal sebagai Aga Sampurna adalah generasi kedua dari pemimpin Hang Sampurna, yang dengan kekuatan penuh menghidupkan kembali Hang Sampurna sesuai dengan semangat besar ayahnya untuk menjadikan perusahaannya Raja Tembakau. Itulah awal kebangkitan baru HM Sampurna. Di tangan Aga Sampurna perusahaan berkibar. Putra kedua Aga, yaitu Lim Tien Peo atau yang dikenal dengan Putra Sampurna, mengambil alih kemudi Hang Sampurna pada tahun ke-1978. Di bawah kendalinya, Hang Sampurna berkembang menjadi perseroan publik dengan struktur perseroan modern dan memulai masa investasi dan ekspansi. PT Hang Sampurna memperkuat posisinya sebagai salah satu produsen rokok kretek terkemuka di Indonesia dan mencatatkan perusahaannya dalam sejarah sebagai pabrik rokok terbesar ketiga sedunia dan keempat tertua. Tentunya Putra membawa PT Hang Sampurna melangkah lebih jauh dengan terobosan-terobosan yang dilakukannya, seperti perkenalan rokok kretek filter bernikotin rendah, Sampurna Amal di akhir 1980 dan dikenal dengan iklan-iklan yang unik dan ekspresif, serta ekspansi bisnis oleh Putra setelah ayahnya, Aga Sampurna meninggal di tahun 1994. Melalui kepemilikan di perusahaan waralaba Alfamart di pertengahan 1990 untuk menunjang penjualan retail, dan tentunya untuk suatu saat, dalam bidang perbankan dan otomotif dengan menanam saham di PT Estre International Tebika, periode 1995 sampai 1997 walaupun langkah tersebut tidak membuahkan hasil. Dengan masuknya Michael Joseph Sampurna, si bungsu, sang putra mahkota, generasi keempat dari keluarga Lim Singti ke dalam jajaran direksi PT Hang Sampurna, Tbk pada tahun ke-2000. Ekspansi bisnis tidak begitu saja berhenti, lantas terus digenjot dan dinasti tembakau berusia 90 tahun tersebut mulai merambah lahan agrobisnis PT Sampurna Agro, telekomunikasi PT Sampurna Telecom serta Transmartco Ltd yang bermarkas di Singapura, serta bisnis percetakan PT Sampurna Printpack. Dan untuk melengkapi semua itu terdapat pula bisnis gaya hidup seperti pada Cafe dan Resto House F Sampurna, serta kepemilikan rumah judi terkenal di London, Les Ambassador atau Les Adan Mansion, perusahaan online gambling internasional. Usaha keluarga yang telah dilakoni oleh 4 generasi dalam satu dinasti kerajaan tembakau selama lebih dari 90 tahun telah membuahkan hasil rupiah 18,6 triliun pada saat Putra Sampurna memutuskan untuk melepas perusahaan rokok yang telah dirintis oleh kakeknya kepada perusahaan rokok terbesar dunia asal Amerika, Philip Morris di bulan Maret tahun 2005. Memang keputusan tersebut cukup menggemparkan jagat bisnis Indonesia, dan suka tidak suka semua mata tersorot kepada satu keluarga, keluarga Sampurna. Di mata saya, PT Hang Sampurna beserta keluarga Sampurna adalah sebuah teladan, di mana usaha rumahan yang jatuh bangun pada awalnya dan bermodalkan tekad dan tabungan dari belahan bambu tiang penyangga rumah, bisa meraksasa hingga ke tingkat nasional bahkan internasional. Dari usaha pinggir jalan, Lim Singti bertekad meracik produk yang sempurna dan menjadikannya sebagai raja kretek. Akhirnya sudah terbukti jika perjuangan PT Hang Sampurna yang menjadi perusahaan publik dengan laba bersih yang mencapai triliunan rupiah per tahunnya. Inilah foto-foto dari sejarah Hang Sampurna.